Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya ke-19, dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, saya menawarkan tema kelegaan dalam Kristus atas kelemahan dan keterbatasan. Kelegaan dalam Kristus atas kelemahan dan keterbatasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dua bentuk kritik yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dua hal ini sering melemahkan semangat kreativitas kita dan juga menggagalkan sebuah usaha dan upaya. Yang pertama, kritik yang asal bunyi. Dan yang kedua, kritik yang hanya mencari kesalahan. Dua kritik inilah sering kita temui dan sering kita alami. Pengkritik yang tidak sepaham akan berupaya melawan orang baik dan benar daripada mengapresiasi dan menerima hal-hal yang baik. Yohanes Pembaptis pernah mengalami hal yang semacam itu. Maka di dalam teks, ketika Yohanes tidak makan dan tidak minum, orang berkata ia kerasukan setan. Tetapi yang menjadi aneh ialah ketika Yesus juga makan dan minum, mereka tetap berkata buruk terhadap Yesus. Yesus mereka sindir sebagai pelahap dan sahabat pemungut cukai. Saudara-saudara, latar belakang dari teks Matius pasal 11 yang tadi kita baca, ini dilatar belakangi dari peristiwa Yohanes Pembaptis di penjara, terdapat di ayat 2. Mengapa Yohanes dipenjarakan? Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak senang dan tidak mau menerima teguran dan pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam berita pertobatan mengawali berita tentang Yesus Kristus. Khususnya kita tahu bahwa pada saat itu penguasa ialah Raja Herodes, yang menjadi salah satu faktor Yohanes Pembaptis di penjara. Kasus yang kita temui ialah bagaimana Raja Herodes berzina dengan istri saudaranya Filipus. Dan ketika Yohanes mengetahui kasus itu, Yohanes menegur dan mengakibatkan Yohanes dipenjara.
Lalu di ayat 20 dikatakan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Jadi latar belakang ialah tentang berita pertobatan. Nah, kondisi situasi di mana banyak orang menolak pengajaran dan kebenaran, baik pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun pengajaran kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dan para murid. Sehingga Yesus ketika mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil, dia menyampaikan begitu banyak pesan terhadap para murid. Dia berpesan pada murid bahwa murid akan menderita karena namaku, ditolak karena namaku. Yesus juga mengatakan pada mereka, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang artinya mereka akan ditolak, orang tidak mau menerima teguran yang membawa perubahan. Inilah yang digambarkan di ayat 17. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Artinya respon terhadap firman Tuhan yang diberitakan berbeda jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga dalam situasi respon yang tidak tepat inilah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah ajakan, sebuah undangan bagi orang-orang yang lemah dalam pergumulan, khususnya mereka yang ada dalam kelemahan karena dosa. Yesus menawarkan dirinya sebagai sumber kelegaan itu. Undangan ajakan ini mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang berkenan, yang menyatakan dirinya bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang ingin terbebas dari beban hidupnya. Namun walaupun demikian, sepertinya tidak ada orang yang tidak bisa bebas sepenuhnya dari beban hidup, baik mereka yang masih kecil maupun sudah besar. Beban hidup seakan melekat dalam hidup manusia. Seseorang yang terlihat bahagia di luar ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup jika kita mengenal pribadinya. Beban hidup tersebut bisa bermacam-macam, bisa dari sumber-sumber eksternal ataupun sumber-sumber internal. Namun walaupun demikian, semua beban hidup yang memerlukan respon yang tepat. Semua beban hidup memerlukan respon yang tepat. Yesus mengajarkan kita untuk memberikan respon yang tepat atas beban hidup yang sedang kita alami. Ketika seseorang memiliki beban berat dalam kehidupan, seseorang bisa merasakan putus asa yang mendalam atas beban hidupnya. Rasa putus asa ini bisa menyebabkan depresi, bahkan merusak iman seseorang. Apa yang dikatakan Yesus yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, marilah kepadaku. Maksud Yesus adalah jangan ragu untuk datang kepada Yesus memohon pertolongan dan kekuatan ketika hidup ini terasa berat karena beban hidup kita. Jangan datang kepada keputusasaan. Dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Yang kedua, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Maksud Yesus adalah mari kita mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban itu. Beban kehidupan bahkan menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam kehendak Allah. Yang ketiga, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang.
Maksud Yesus ialah kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun ketika kita mengalami beban hidup itu, dengan kacamata iman, kita merasakan beban hidup tersebut dengan cara yang berbeda. Di dalam Yesus, beban hidup yang berat akan tergantikan dengan beban yang ringan. Perhatikan dua kata kontras tersebut, Bapak Ibu. Beban berat dan beban ringan. Beban masih ada, tetapi menjadi ringan karena respon yang tepat yang diberikan dalam iman kita kepada Kristus. Kristus memberi kelegaan atas beban berat kehidupan kita. Beban kehidupan itu menjadi ringan, bahkan beban yang kita miliki itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.